Assalamualaikum, Jatisari. Ada yang bisa bantu Ibu untuk daftar hadir? Belum ada suaranya, Jatisari. Yang duluan hadir, boleh bantu teman-temannya, Nak. Kursinya diatur. Belum ada suaranya. Yuk, yang duduk di bawah, yuk. Ke kursi, Nak. Ambil kursinya, duduk di kursi. Sudah 7.19. Harusnya kalian mulai di 7.15 bersama Bu Ella. Yuk, open mic-nya, yuk. Siapa aja yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marga Mulia belum masuk ya, Bu? Belum, Bu. Mau mulai Jatisari aja? Ya, boleh. Kita mulai aja ya. Ya, silakan ya, Bu. Nanti saya coba panggil Marga Mulia di WAG lagi. Makasih, Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum ini ya, belum dinyalain ya. Di ini masih off mic-nya. Nah, tapi belum ada suaranya ya. Apa ke bawah kayaknya. Jadi tidak terdengar. Udah ketemu mic-nya? Oke. Dari suaranya. Suara Ibu kedengeran? Kedengeran. Ya. Tapi dari SMK Jatisari tidak ada suaranya. Iya, padahal sudah open mic ya, Iya. Bu. Iya. Nanti saya coba konsultasikan ke ini, ke guru pendamping. Marga Mulia open mic-nya juga ya, Nak. Alhamdulillah udah hadir, Bu, Marga Mulia.
Iya, ya ada Waalaikumsalam. Marga Mulia ada suaranya. Waalaikumsalam. Jatisari belum ada suaranya. Kita mulai aja nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, damang. Tah, ayat geningan. Ayat tak Jatisari tah. Halo. Annyeong, annyeong. Selamat hari Senin. Semangat terus belajarnya. Kemarin Ibu menyampaikan tentang cerbung, cerita bersambung. Untuk hari ini, Ibu akan mereview tentang naskah drama. Ada yang masih ingat apa itu naskah drama? Apa saja unsurnya? Ada yang masih ingat gak? Lupa. Oke. Ini Ibu share dulu ya. Ini share untuk naskah drama. Nah, ini kan yang dari semester kemarin ya, tentang naskah drama. Apakah itu naskah drama? Sebuah teks cerita yang ditulis dalam bentuk dialog dan petunjuk teknis yang berfungsi sebagai panduan untuk pementasan drama atau teater. Naskah ini menggambarkan kehidupan manusia, termasuk masalah, karakter, konflik, dan emosi. Melalui percakapan pada tokoh dan tidak diceritakan secara langsung seperti pada novel. Nah, kalian udah lihat kan materi yang di semester kemarin? Nah, ini fungsinya naskah drama sebagai panduan pertunjukan dan karya sastra. Ini ciri-ciri naskah drama. Satu, ada dialog. Kedua, ada petunjuk pementasan atau nebenteks. Seperti apa, geraknya seperti apa, latarnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Yang ketiga, ada struktur babak atau adegan. Yang keempat adalah penyampaian cerita secara tidak langsung. Ini ciri-ciri naskah drama. Nah, unsur naskah drama yang pertama ada tema. Tema, gagasan pokok, ide, pokok persoalan. Yang kedua ada tokoh, karakter, pelaku, peran di setiap adegan. Ketiga ada alur. Urutannya mulai dari awal, konflik, puncak, hingga akhir. Yang keempat ada latar. Latar itu termasuk waktu, ruang, tempat, dan suasana. Yang kelima ada pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Jadi ada tujuannya ya. Nah, ada satu lagi Ibu sampaikan juga. Nah, bagaimana memahami naskah drama? Memahami naskah drama. Nah, bagaimana memahami teks drama, naskah drama? Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian teks drama. Yang kedua adalah mengidentifikasikan ciri dan struktur teks drama. Yang ketiga adalah menganalisis isi dan unsur teks drama.
Yang keempat adalah menulis teks drama sederhana. Yang kelima adalah memahami karakter dalam drama. Nah, drama ini tidak hanya sebuah naskah, bagaimana ceritanya, alur, tapi akan diketahui bagaimana karakter peran dalam drama. Nah, ini penting sekali ya untuk memahami karakter karena akan diketahui bagaimana penjiwaan peran dalam drama. Nah, ini karakter misalkan jadi tukang jamu. Nah, karakternya seperti apa sih tukang jamu misalkan? Jadi polisi atau misalkan jadi raja atau misalkan jadi politikus gitu ya. Jadi harus dipahami karakternya seperti apa. Boleh dibilang ini ada sebuah peran yang memang peralihan dari dunia nyata ke dunia panggung gitu. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita 100% totalitas menjadi tukang jamu gitu ya. Di sehari-harinya gitu, sehari-hari kita jangan terbawa menjadi seperti tukang jamu gitu. Tapi di dalam peran nyata menjadi tukang jamu diperankan di dalam panggung gitu, di atas panggung itu ya. Itu karakter. Oke, lanjut. Pengertian teks drama. Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi dan sebagainya ya. Jadi berperan juga termasuk ya arti dari drama. Drama juga bisa berarti perbuatan, tindakan atau action. Acting kalau di bahasa Inggrisnya acting ya. Teks drama adalah karya sastra berbentuk dialog yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Tadi ya naskah fiksi yang dipentaskan di atas panggung. Nah, drama menggambarkan kehidupan atau peristiwa melalui percakapan dan aksi tokoh-tokohnya. Jadi di teks drama itu ada percakapannya juga. Tukang jamu berdialognya apa, politikus dialognya apa. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks drama. Yang pertama adalah tadi ya, disusun dalam bentuk dialog. Yang kedua, memiliki tokoh dan konflik. Tokoh itu peran ya, karakter, dan konflik. Ada persoalannya, ada masalahnya di situ. Yang ketiga adalah ada petunjuk laku, tindakan atau situasi. Yang tadi disebut dengan nebenteks ya. Ada petunjuk pemeranan. Nah, jadi misalkan tidak hanya semata-mata dia berdiri misalkan atau dia duduk, tapi ada petunjuknya misalkan seorang perempuan berdiri bersandar di tiang listrik misalkan. Nah, kita melakukan hal itu, misalkan perannya sebagai perempuan itu bersandar di tiang listrik. Jadi si perempuan pemeran itu adalah ditunjukkan dalam nebenteks untuk berdiri bersandar di tiang listrik, ya. Itu ada petunjuk pelaku. Yang keempat adalah didukung oleh pencahayaan dan musik. Biasanya memang begitu ya, kalau di panggung-panggung teater, di panggung-panggung pertunjukan, biasanya ada penata cahaya dan musik. Karena itu memang mendukung sekali untuk sebuah pementasan ya. Karena kalau gelap kan nggak bisa terlihat. Kalau terlalu terang tidak mendukung suasana pementasan.
Musik juga sama ya, kalau tidak ada musik biasanya kurang terbangun gitu suasananya. Yang kelima adalah mengandung alur, tema, dan latar ya. Yang tadi alurnya seperti apa, ceritanya misalkan. Ada 3 alur, ada yang masih ingat? Alur maju, mundur, dan gabungan ya. Maju dan mundur. Jadi ada 3 alur. Temanya seperti apa? Nah, itu misalkan tema drama kekeluargaan atau tema romantis, ada juga tema peperangan gitu ya, tema perjuangan gitu. Latarnya di mana? Misalkan drama keluarga di sebuah rumah, di sebuah teras gitu ya, kamar, di dapur gitu. Atau misalkan latar perjuangan di sebuah gedung, di tanah yang luas gitu ya. Jadi itu memang kalau untuk masalah latar, seorang bagian artistik atau dekorasi yang akan masuk ke dalam pementasan. Kita lanjut. Struktur teks atau kaidah drama. Nah, yang pertama ada prolog. Prolog itu adalah pembuka atau pengantar cerita. Jadi ada pembuka, ada pengantar cerita. Yang kedua ada dialog. Percakapan ya, dialog itu antar tokoh. Yang ketiga tadi ya, ada aksi petunjuk laku. Nah, teks, instruksi, tindakan, atau ekspresi. Yang keempat adalah epilog. Epilog itu adalah penutup atau kesimpulan cerita. Jadi ada 4 ya, ada 4 kaidah atau struktur teks drama. Nah, ini ya. Kita lanjut. Apa ada yang bingung? Atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada yang bingung boleh bertanya gitu. Nah, ini ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu termasuk yang pertama adalah tokoh dan penokohan atau karakter, watak. Yang kedua ada alur atau plot tadi. Sudah Ibu ulang berkali-kali alur, plot, tema. Yang ketiga ada tema, ada latar, waktu, tempat, suasana. Latar itu termasuk waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima adalah ada bahasa dan dialog. Bahasanya biasanya bahasa lugas gitu ya. Biasanya bahasa lugas. Jarang sekali untuk teks drama itu kayak bahasa-bahasa gaul, jarang ya. Biasanya menggunakan EYD juga, bahasanya lugas, santai, tapi ejaannya itu sempurna gitu. Ejaan yang disempurnakan, EYD-nya udah tepat biasanya kalau untuk drama teater. Karena banyak saduran untuk naskah-naskah drama teater itu ada saduran dari lokal, penulis lokal, ada juga dari penulis dari luar negeri. Nah, itu biasanya kalau penulis luar negeri itu kan diterjemahkan ya, diterjemahkan mungkin akan menemukan bahasa-bahasa yang susah dimengerti gitu. Kalau untuk naskah drama teater itu agak-agak ada sulit, ada sebuah kiasan, banyak majas. Majas itu adalah kiasannya, majas metafora. Nah, itu banyak hal-hal bahasa yang memang sulit dimengerti. Nah, gitu. Jadi memang harus kemarin Ibu sampaikan bahwa membaca itu harus tepat koma dan titik sebenarnya ya. Dan ketika membaca itu tidak usah buru-buru gitu. Ulah gurung gusu gitu. Karena kalau gurung gusu gitu ya, itu kita tidak bisa memahami isi teks tersebut malahan gitu. Tapi ketika kita membaca dengan slow gitu ya, slow,
itu tuh jadi terbangun pemahaman isi teks drama gitu. Misalkan yang kemarin ya, cara membaca dengan nu enakeun gitu, belajar belajar membaca yang enakeun itu akan membangun pemahaman dari naskah biasanya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada amanat atau pesan tujuan naskah drama. Jadi ada amanat atau pesan moral dalam naskah drama, dalam pementasan tersebut gitu ya. Ada hal-hal itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada jenis-jenis drama. Yang pertama adalah tragedi, cerita sedih atau serius. Komedi, cerita lucu dan menghibur. Ketiga ada tragikomedi, gabungan sedih dan lucu. Ada drama musikal, drama yang disertai musik atau lagu. Kalau kalian sering nonton film misalkan, ini bisa kita simpulkan ini ceritanya tragis atau komedi atau tragikomedi. Nah, itu tuh suka suka tahu gitu kalau nonton film. Misalkan salah satunya nih tragikomedi. Tragikomedi itu kayak gimana ya? Misalkan saya pernah nonton Ernest Prakasa gitu kalau nggak salah ya. Sutradaranya Ernest Prakasa, Susah Sinyal. Atau misalkan agak lain, film agak lain nih. Tragikomedi kan ada sedihnya, ada lucunya gitu ya. Nah, itu beberapa contoh untuk tragikomedi. Kalau komedi kan sudah tahu ya lucu gitu ya ceritanya. Kayak film Mr. Bean gitu kan. Oh, Warkop DKI gitu kan film-film itu. Jadi kita tahu gitu kalau itu dramanya komedi. Tragedi misalkan kesedihan, drama keluarga, banyak sekali ya. Nah, yang berikutnya adalah melodrama, cerita mengharukan dan sentimental. Jadi ada cerita sedih dari alur awal sampai konflik sampai di akhir tuh sedih, sentimental gitu. Kayak apa ya ada film Indonesia gitu ya. Itu mengharukan, sentimental. Jadi membangun suasana perasaan yang begitu mengharukan gitu. Tapi saya lupa lagi judulnya ya. Cuma banyak film-film Indonesia ya tentunya. Kita harus nonton film Indonesia karena itu adalah sebuah apresiasi juga ya untuk perfilman Indonesia. Kita bisa menghargai gitu ya. Meskipun kita suka nonton drakor, drakin, nah terus drama barat gitu ya. Tapi jangan lupa juga nonton film Indonesia ya. Nah, cerita mengharukan juga ada di Korea itu film Our Blues kalau kalian pernah nonton ya. Itu Our Blues itu cerita mengharukan, sentimental gitu. Jadi perasaan-perasaannya terbangun gitu. Dari awal terbangun. Boleh nonton lah nanti. Dagelan, nah yang berikutnya adalah dagelan, lakon, lawakan, atau jenaka. Biasanya dagelan itu dari Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Kalau dagelan biasanya dari situ sih, dari daerah kebanyakan ini. Kebanyakan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Terus berikutnya adalah opera, drama yang diiringi orkes atau musik. Sama dengan tadi drama musikal. Cuman kalau opera lebih besar lagi, ada instrumental musiknya itu biasanya besar sekali gitu ya. Panggungnya juga besar. Opera itu kalau kalau tidak salah di zaman tahun 1930-an lah. Itu 1940 gitu. Zaman-zaman dulu banget biasanya opera itu dimulai eh, ada pertunjukan opera itu dimulainya di tahun-tahun lama. Oke, berikutnya ada tablo. Tablo itu adalah
drama yang mengutamakan gerak. Jadi dia tidak berbicara, tablo aja gitu. Itu biasanya di pertunjukan teater. Pertunjukan teater itu biasanya ada tablo, opening art namanya. Opening art itu misalkan kita gayanya sidakap gitu, diam, udah aja diam gitu. Itu bisa berlangsung setengah jam tablo. Atau misalkan dengan gerakan-gerakan yang misalkan apa ya, biasanya tarian gitu, tapi tarian yang tidak bergerak. Jadi misalnya ngebuka gini aja bisa setengah jam gitu. Atau gini 15 menit, setengah jam, biasanya itu tabloid. Paling lama sih setengah jam kalau untuk tablonan. Kalau di dunia teater itu sering gitu, sering belajar untuk pertunjukan tablo. Tidak ngobrol gitu. Dulu waktu ibu tuh kalau nggak salah dulu tuh pas tsunami deh ya, tsunami di Aceh dulu biasanya anak-anak teater itu menggunakan pementasan tablo itu untuk penggalangan dana tsunami Aceh di jalan gitu, di jalan raya biasanya mereka menggunakan tablo. Sebenarnya tablo itu ada tujuannya juga, ada pesan moralnya juga gitu. Tidak semata-mata ada gerakan tablo gitu, tapi ketika orang yang paham itu biasanya mengerti, ada kritis gitu. Oh, Aceh sedang bersedih gitu. Jadi ada hal-hal itu yang memang diamanatkan dalam sebuah gerakan tablo. Oke, berikutnya ada sendra tari, gabungan seni drama dan tari. Biasanya di pertunjukan-pertunjukan Rambanan ya. Ada juga sih kalau kalau ada yang mau main ke STSI itu ya. STSI itu apa ya? ISBI gitu. Kalau sekarang ya. Kalau dulu STSI di Bandung tuh. Kalau sekarang ISBI. Nah, kalau ke ISBI nanti biasanya suka ada resital. Resital, nah itu resital tari, tapi ada dramanya. Itu sendra tari ada di apa? Jurusan seni tari. Di jurusan seni teater juga ada sendra tari. Cuman sendra tari di teater itu ada dialognya. Nah, ada dialognya. Beda dengan resital tari yang ada dramanya, itu biasanya hanya sebuah gerakan dan musik. Biasanya sendra tari yang di resital tari. Kalau yang di teater biasanya itu ada dialognya. Yang berikutnya adalah pantomim. Pantomim, ada yang tahu pantomim? Siapa ya pantomim tuh? Aduh, namanya siapa yang di Indonesia itu? Agus kalau nggak salah ya. Pantomim, saya lupa lagi lah. Itu zaman dulu teh. Ada pantomim. Temen ibu juga ada pantomim. Biasanya pernah bergabung di pertunjukan Kang Panji Sakti. Pantomim, ada pantomimnya. Jadi cuman ekspresi gerik tubuh gitu, kayak misalnya sedih seperti apa gitu, tertawa seperti apa gitu, hal-hal. Jadi apa ya, kayak kalau di Sunda mah kayak gerakan ngetayap gitu ya, ngetayap gitu. Septian Dwi Cahyo, Septian Dwi Cahyo ya, lupa ya. Di Nini Towo itu ya bisa, tapi lebih ke penari ya, dari Nini Towo. Charlie Chaplin ya, Charlie Chaplin itu pantomim. Hal-hal itu ya, gerak-gerik tubuh gitu. Ya, biasanya diputihin, mukanya diputihin gitu. Terus dia kayak bagaimana gitu. Karena memang gestur gestur tubuh itu memang diperlukan dalam pantomim. Ya misalkan pantomim nyeseh gitu bisa ya, nyeseh.
pantomimnya gitu. Kayak nyuci baju ya. Nah, gitu. Hal-hal itu ya, jadi drama ekspresi gerak-gerik tubuh itu, pantomim itu tidak ada dialog, tapi dia membuat sebuah ekspresi dengan tubuhnya. Yang berikutnya adalah monolog. Nah, drama dengan seorang pemain saja, satu orang. Ibu pernah memainkan peran dengan judul Mas Mirah di UIN Gunung Jati dulu tuh, tahun 2005. Itu dengan lakon Mas Mirah. Alhamdulillah sih menang. Itu monolog ya, jadi misalkan ibu jadi tukang jamu, ibu juga jadi raja, ibu jadi Mas Mirahnya, ibu jadi anak kecil, ibu jadi kakek-kakek, ibu jadi nenek-nenek. Jadi diperankan oleh satu orang saja. Semua karakter diperankan oleh satu orang saja. Nah, itu monolog. Cukup seru bagi ibu monolog itu. Karena harus diperankan oleh semua 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 peran itu diperankan oleh satu orang, dan itu memang seru. Tapi memang lelah. Itu memang lelah. Aduh, maaf. Nah, tapi videonya itu udah lupa ya kemana video dulu. Karena dulu waktu memerankan monolog itu pas kuliah ya. Waktu ibu kuliah tahun 2005. Jadi kemana ya videonya, lupa. Udah di mana gitu. Karena itu kan videonya punya eh, apa, di teater gitu, di teater kampus. Jadi videonya nggak tahu kemana. Ya itu juga kan tidak berhijab ya. Dulu tuh belum berhijab, sudah berhijab. Tapi kalau di drama teater dulu, karena teater itu dulu tuh ya, karena teater itu memang freestyle gitu ya. Jadi real life gitu. Jadi kadang-kadang di drama teater itu memang antara tidak ada hijab gitu. Jadi ketika memerankan saya sebagai Mas Mira, ya jadi Mas Mira gitu. Tidak menjadi Nur Laila lagi gitu ketika dalam panggung. Cuman tetap secara diri adalah menjadi Nur Laila, cuman dalam panggung totalitas menjadi Mas Mira. Oke, segitu dulu. Ada yang mau ditanyain? Ibu minum dulu bentar ya. Bajingan. Oke, kita mulai lagi. Ada yang mau ditanyain nggak soal teater berteater?
ingin ini sih sebenarnya mau contoh aja, tapi di apa sih? Ininya di mana ya? Bentar. Ada video. Mungkin Bu Novita bisa Share screen ya, Bu, atau ya diputar screen ya. ya. Coba. Bu Ella udah share ke saya. Saya kirim bentar ya Bu. Ada. Mau ini. Oh ya. Nih. Udah dipilih. Mana tadi ya? Lewat. Ya Allah, lama banget. Tadi nggak di ini. Jangan-jangan hapus nggak ya? Coba ini Bu. 1 menit. Masih loading. Ini salah satu tunjukan ya drama teater. Bu Ella kirimnya ke oke Japri ya, Bu. Coba. Ya. Ada masuk belum Bu? Apa masih loading Sudah, ya ini? sudah Bu. Sudah. Saya coba share screen. Ini adalah hari baik. Meskipun di luar hari Bu Ella hampir ya. tak berdaya menghadapi manduk. Ini adalah hari baik. Meskipun di luar hari hampir tak Suaranya nggak kedengeran berdaya ya, Bu Ella ya. menghadapi manduk. Udah Ada kedengeran suaranya? kok, Bu Ada. Novita Oh. udah lancar. Saya ulang ya. Bismillah. Ini adalah hari baik. Meskipun di luar hari hampir tak berdaya menghadapi manduk. Tetapi mendung itu ada dua. Mendung baik dan mendung buruk. Mendung rugi dan mendung untung. Keduanya selalu mengajak kita untuk berteka-teki. Tetapi Gusti Pangeran telah memberikan karunia kepada saya, kepala yang baik untuk menebak segala teka-tekinya. Monggo, Mbak. Tapi Nyonya, ada apa ya, Mbak? Tidak apa-apa. Ini, Mbak. Matur suwun. Ada satu lagi Bu Novita. Jadi, kita lihat ya. Ini salah satu contoh ya, contoh drama teater. Mengapa Anda melakukan itu?
Jika ini memuaskan Anda akan saya jawab. Saya melakukannya karena saya merasa sedikit terganggu. Oh, maafkan saya, apakah itu disebabkan oleh kacamata Anda? Iya, benar. Baiklah, Tuan. Bisa kita membicarakan hal lain yang lebih penting di sini. Kacamatamu membentuk dua cekungan kecil di batang hidungmu. Saya tidak memperhatikan itu sebelumnya. Itu pasti sangat mengganggu. Ya, ini sangat mengganggu. Oh, maafkan saya. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menggunakan kacamata seumur hidup saya. Ayolah, sama kalau buka aja pada intinya. Wanita yang bersaksi melihat pembunuhan itu terjadi memiliki tanda yang sama di batang hidungnya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Biarkan saya menyelesaikan. Itu salah satu contoh ya. Sudah selesai 1 menit. Nah, itu salah satu contoh drama teater yang di atas panggung. Memang tidak ada yang tidak ada video yang dari awal sampai akhir, jadi hanya rekaman 1 menit karena nggak cukup memorinya ya. Nanti kalau misalkan kalian main ke Bandung kapan ya, semoga ada rezekinya nih. Boleh nanti kita bareng-bareng nonton teater ya. Bagaimana teater itu, seperti apa. Drama teater itu, teks dramanya seperti apa. Nah, itu kan ada pemeranan di situ, ada panggung, ada artistik dekorasi, ada cahaya juga pencahayaannya. Biasanya pencahayaannya itu tidak terang benderang gitu ya. Agak redup, menyala warna hijau, menyala warna kuning gitu. Jadi nyorot biasanya dari belakang panggung ada pencahayaan, terus di panggung dari atas juga ada pencahayaan, terus di bawah di panggungnya di lantai itu ada pencahayaan juga. Nah, itu tektokan mainnya bersamaan dengan dialog biasanya di situ ya kalau pencahayaan. Musik juga, musik biasanya menjadi penghidup suasana panggung. Terus biasanya ada blind man itu di kanan kiri barisan penonton, biasanya untuk melihat suasana penonton. Dia pura-pura jadi penonton padahal dia kru. Biasanya itu melihat suasana panggung dan penonton gitu. Nanti mereka mengevaluasi dari awal sampai akhir. Nah, itu kan kalau untuk menjadi sebuah pementasan yang besar kan banyak orang terlibat gitu ya, dari awal bagian tiketing, bagian pintu gerbang gitu ya, terus bagian promosi sampai ke pementasan, sampai di akhir ada evaluasi. Kalau di saya itu setelah pementasan dievaluasi ada lingkaran cinta namanya. Lingkaran cinta itu sebuah evaluasi teater. Jadi melibatkan beberapa anggota teater yang lain, biasanya dievaluasi ya. Bagaimana pertunjukan teater ini? Apakah kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kritis atau pesan dari pementasannya itu apa? Biasanya ada setelah pementasan teater itu ada lingkaran cinta gitu. Lingkaran cinta itu mereka untuk komunitas-komunitas yang mencintai dunia teater gitu. Nanti kita lanjut untuk besok. Materinya masih panjang tentang memahami teks drama sampai nanti karakter dalam teater. Tapi memang fungsional sekali gitu ketika belajar teater, belajar karakter dalam teater. Ketika kita bertemu dengan beberapa orang di luar teater di kehidupan sehari-hari kita gitu, jadi kuat ya, maksudnya melatih mental juga sih sebenarnya yang saya rasakan tuh, melatih mental. Jadi tidak tidak gampangan gitu, misalkan dimarahin orang tuh
bebal juga gitu. Jadi sangat Dikasar, bagus ya Bu ya kalau anak ya, punya ini paling tidak dikasarin, jenis monolog ya Bu, bagus ya. iya, iya, ya, dikasarin orang, ya udah gitu, kayak mm, nggak gampang nangis gitu kan, misalkan dikasarin orang tuh, ya kita memang nggak enaknya gitu ya, misalkan ketika dikasarin. Manajemen Pabu juga jadi melatih kekuatan juga di sini. Ketika kita dikasarin orang, ya kita merasa tidak enak, tapi karena di teater dilatih, karena jadi udah terlatih gitu, jadi ya udah terbentengi gitu, kayak oh ya udah lempeng lagi gitu. Biasanya itu ketika kita belajar karakter dalam teater, kita akan berjumpa dengan banyak orang ya di luar sana. Mungkin nanti adik-adik kalau setelah lulus kuliah, ada yang bekerja di sini, ada yang kuliah di sini, ada yang nanti misalkan eh, berkeluarga gitu ya. Itu tuh biasanya kalau orang yang latih teater tuh suka cepet tahu gitu karakter orang. Oh, si orang ini kayak gini gitu. Cara mensikapinya gimana. Biasanya cepet gitu. Ada kepekaan gitu. Biasanya di situ ya. Itu nanti kita belajar karakter. Ya, baik. Ada pertanyaan? Aduh, maaf ya batuk. Ada pertanyaan? Eh, tertarik nggak dengan teks drama? Tarik. Tertarik ya? Ada yang tertarik, ada yang tidak. Tapi memang nanti kita akan belajar bagaimana bermain drama ya. Kita akan praktekkan. Oke, kita akhiri pertemuan pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami gitu ya. Maaf kalau ada kekurangan kata-kata atau kesalahan kata-kata dari Ibu dalam mengajar selama ini ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bate. Bye. Ketemu besok. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Bu Novita. Baik, anak-anak, kegiatan rutin kita update kehadiran dulu ya di Jatisari. Jatisari, Jatisari tadi sampai Vina, ada lagi yang hadir. Ibu lihat yang perempuan sudah 9 ya. Bisa info ke Ibu? Siska hadir. Siska, siapa lagi? Menurut. Mana? Hadir. Ika. Manarul hadir, Sahrul hadir, Fahri hadir. Manarul, Sahrul, Fahri. Fahri. 13 ya, Nak? Yes, Bu. 13 ya, Fahri. Oke. Oke, Marga Mulia, ada Pebi, Selfie, siapa lagi Nak? Citra, Kaila, Dita, Imam, Badru, Fahmi. Citra, Kaila, Dita, Imam, Badru, Fahmi. Fahmi. Oh, Alhamdulillah. Fahmi, kabarnya baik Fahmi? Oke. Kita masuk ke pelajaran matematika. Hari ini Pak Rahmat berhalangan hadir. Ada Ibu Lia. Bu Lia bisa
Sebentar Ibu coba hubungi Bulia ya. Anak-anak bawa tugas soal-soal dari Pak Rahmat nggak? Bawa Oke. Kemarin udah disampaikan Bulia ya, malam hari. Kalian diminta untuk bawa tugas yang sudah di print out matematika untuk kita latihan dikerjakan bersama. Ada titipan dari Pak Rahmat, Ibu coba tampilkan ya.